Nah, Partai Umat yang baru lahir kemarin sore, yang lolos verifikasi faktual setelah menggugat KPU, tiba-tiba dengan lantang mengatakan kami adalah politik identitas. Kami akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat dan kami adalah politik identitas. Pada tahun 2020 silam, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, pernah mengatakan, politik identitas itu lebih berbahaya daripada politik uang. Pertanyaannya, kenapa demikian? Karena pertama, politik identitas tidak bersifat sementara atau temporary, sedangkan politik uang hanya berlaku pada waktu tertentu saja. Contohnya, dampak politik identitas adalah pada Pilkada DKI 2017. Yang mana kala itu pasca Ahok kalah dan mendekam di penjara, masih saja kelompok kadrun menyerangnya, lantaran beda suku, agama, dan ras dengan Ahok. Kedua, politik uang hanya bersifat lokal. Ketika terjadi politik uang di daerah tertentu, maka tidak akan berpengaruh ke daerah lain. Sedangkan politik identitas, ketika suatu daerah menyelenggarakan pilkada, maka pengaruhnya akan menjalar kemana-mana. Sebagai contoh, di Pilgub Sumut tahun 2018, yang mana kala itu Edi Rahmayadi berpasangan dengan Musa Rajesah melawan Jarod Sihar. Waktu itu sempat muncul himbauan untuk tidak memilih pasangan cagup-cawagup yang tidak seiman. Bahkan saat masa tenang sekalipun masih ada juga yang memasang spanduk di beberapa jalan protokol di Medan soal jangan memilih pemimpin kafir. Hal ini tidak lepas dari Jarod yang pernah menjadi teman duet Ahok pada Pilgub DKI tahun 2017. Dan ketiga, politik identitas itu menggunakan pendekatan yang bersifat emosional, bukan rasional, sehingga bisa memicu terjadinya perpecahan yang hebat antara sesama anak bangsa. Sedangkan belum pernah terjadi gontok-gontokan di daerah manapun yang warganya menganut paham politik uang. Paling kalau nggak dapat sama sekali uang dari kandidat atau cuma dapat sedikit, hanya kecewa. Nggak ada yang sampai menggelar demo membawa tuntutan jangan pilih cagup yang tidak mau berbagi amplop. Jadi kesimpulannya, politik uang itu tetap buruk, sehingga perlu dicegah. Akan tetapi, lebih buruk lagi politik identitas yang sering didengungkan oleh Gus Nur DKK tersebut. Dan karena itulah, Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, pada bulan September tahun 2022 lalu, dengan tegas mengatakan, NU menolak segala macam bentuk politik identitas. Kita menolak politik identitas apapun, apakah itu identitas etnik maupun identitas agama, termasuk identitas NU gitu. Tidak boleh ada politik identitas, kita menolak itu, ujar mantan jubir Gus Dur tersebut. Di dalam Islam, ada betul di Al-Quran. Itu kelakuan orang musyrik, memecah belah agama masing-masing, dan berbangga diri dengan apa yang ada pada dirinya. Ini menjadi kelompok identitas. Itu haram. Lanjutnya lagi dengan nada tegas. Begitupun Nasdem, dengan tegas meminta agar politik identitas tidak disematkan kepada Anies. Politik identitas jangan selalu diasosiasikan kepada satu atau dua tokoh di Indonesia. Karena setiap tokoh punya pendukung. Ada pro dan kontra. Begitu ujar Sekjen Nasdem Joni G. Plate di kala itu dengan nada sedikit bijaksana. Anak buah Surya Paloh itu pun meminta agar kontestasi Pilpres jangan dijadikan ajang mencari musuh. Dan setelah bertarung, siapapun pemenangnya, para tokoh seharusnya bergandengan tangan lagi.
Nah, Partai Umat yang baru lahir kemarin sore, yang lolos verifikasi faktual setelah menggugat KPU, tiba-tiba dengan lantang mengatakan kami adalah politik identitas. Kami akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat dan kami adalah politik identitas. Ujar Ketua Umum partai itu, yang juga menantu Amin Rais, Ridho Rahmadi, di acara Rakernas Partai Umat baru-baru ini. Ridho pun mengatakan, hanya orang-orang sekuler yang ingin memisahkan agama dan politik. Kita akan jelaskan tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional. Ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Lanjutnya lagi dengan nada seperti tanpa bersalah. Sebenarnya orang ini paham politik identitas nggak sih? Politik identitas itu kan memilih entah itu calon kepala daerah, calon presiden, atau calon anggota DPR RI berdasarkan identitasnya, bukan berdasarkan kemampuan yang dia punya. Sebagai contoh, si A, calon kepala daerah, punya rekam jejak yang bagus, bersih dari korupsi, dan serius ingin membangun daerahnya. Sementara si B mantan napi koruptor dan minim prestasi serta nyalon kepala daerah dengan cara menyogok. Tapi karena si B ini seiman atau seagama dengan pemilih, maka ia yang dipilih, bukan si A yang lebih berkualitas. Terakhir, rusaklah daerah itu yang dipimpin oleh kepala daerah seperti itu, meskipun seiman. Jadi, secara tidak langsung, pernyataan Ridho Rahmadi tersebut merugikan partainya sendiri. Kenapa? Ya, karena sama saja dengan menolak pemilih rasional memilih Partai Umat. Padahal orang-orang penganut paham politik kebangsaan ini banyak loh jumlahnya. Tapi pasca mendengar pernyataan ketum partai yang didirikan oleh Amin Rais tersebut, mereka jadi akan mikir 1000 kali untuk memilih Partai Umat. Kemudian, ketika Partai Umat mengusung politik identitas sekaligus mengusung Anies yang bakalan kena getahnya. Karena mau tidak mau, ia juga akan diasosiasikan sebagai pelaku politik identitas. Apalagi sebelumnya, ia dekat dengan kelompok 212. Semakin menguatlah tudingan itu. Ujung-ujungnya, Anies juga yang bakalan ditinggalin oleh para pemilih rasional tersebut. Padahal, Nasdem ingin menang. Itulah kenapa Johnny G. Plate pernah bersuara jangan sematkan politik identitas kepada Anies. Karena hal tersebut jelas merugikan rencana pencapresannya. Artinya apa? Secara tidak sadar, Partai Umat ingin menggagalkan Anies terpilih jadi presiden. Padahal Nasdem telah dan tengah berjuang mati-matian agar mantan Menteri Pendidikan yang dipecat itu jadi RI 1. Partai baru ini emang lucu banget.